di Indonesia itu ada berapa provinsi ya? Itu sekitar 30% gangguan penglihatan pada anak pada usia sekolah ya, SD, SMP, SMA, sekitar 30%. Biasanya kalau nonton televisi ya, dia dekat, kayak gitu. Jadi biasanya kalau orang tua sudah biasa dekat, padahal itu sebenarnya suatu kelainan. Oke, nah dokter, jadi dampak kelainan penglihatan pada anak ini jika tidak segera diperiksakan atau ditangani itu apa yang terjadi dokter? Nah itu tadi yang kalau nggak segera ditangani ya itu tadi bisa menyebabkan mata malas. Jadi mata malas itu yang tadi saya sampaikan, dikasih ukuran berapapun kacamata dia tetap penglihatannya nggak bagus kayak gitu. Jadi kalau lihat jauh tetap kabur meskipun dikasih kacamata gitu. Dan itu seterusnya. Sampai usia dewasa ya. Tapi kalau misalkan sudah terlanjur nih anak masih usia dini, rabun jauh itu apakah bisa berkurang mata minusnya itu ketika dewasa nanti? Nah, kalau untuk mata minus itu cenderung susah untuk berkurang ya. Itu sering sekali ditanyakan. Bisa nggak dok pakai kacamata terus anak saya minusnya berkurang? Nggak bisa. Bertambah iya seiring dengan pertumbuhan tingginya dia. Biasanya bertambah memang minusnya sampai mentok usia 18 sampai 21 tahun. Itu kan sudah tidak tumbuh, anaknya udah tidak tinggi. Itu biasanya sudah stuck di situ. Seperti itu. Iya. Jadi memang mungkin ada kebiasaan-kebiasaan gitu yang mempengaruhi dokter yang membuat mata lebih minus atau apa gitu. Kalau untuk berkurang susah ya, tapi kalau untuk bertambah lebih cepat, emang iya salah satunya ya gadget itu tadi. Karena dia kalau pakai gadget kan cenderung untuk dekat gitu kan. Jadi mata itu selalu dilatih untuk fokus dekat gini. Akhirnya dia lihat jauhnya kurang begitu bagus. Seperti itu. Oke deh. Jadi usia ideal untuk memeriksakan anak itu ke dokter mata ya, meskipun tidak ada keluhan, itu usia berapa dokter? Kalau untuk idealnya ini usia mungkin 3-6 bulan, itu hanya untuk mengetahui ini mata normal atau enggak, kayak gitu. Ada kelainan bawaan atau enggak. Nah, kemudian usia 1 tahun sampai 6 tahun, itu mungkin tiap 1 tahun atau 2 tahun sekali. Nah, setelahnya itu kalau memang mata minus, usia berapa ya? Usia 7 tahun ke atas ya. Ya, kalau bisa tiap tahun. Karena untuk mengetahui perkembangan minusnya itu, biar nanti tidak telat untuk ganti kacamatanya. Ya, jadi minimal 1 tahun itu ada 1-2 kali ya untuk datang konsultasi ke dokter spesialis mata. Baik dokter, apakah ada tes sederhana nih yang bisa dilakukan orang tua di rumah untuk mendeteksi kemungkinan gangguan penglihatan pada anak? Kalau untuk tes sederhana ya apa ya? Kalau sekarang tuh kan ya TV itu ya mungkin ya yang lebih mudah ya. Jadi anak kalau misalkan nonton televisi, nonton TV yang terlalu dekat, coba dia dijauhkan. Kalau nggak mau, kenapa? Karena mungkin nggak kelihatan, dia maju lagi. Seperti itu. Jadi mungkin itu memang ada kelainan penglihatan. Kemudian yang kedua, kalau bisa misalkan sekarang tuh kalau di sekolah-sekolah anak di rolling ya. Iya, di rolling sama gurunya ya. Nah, itu juga salah satu usaha untuk deteksi dini untuk gangguan penglihatan. Biasanya anak itu maju ke depan. Saya nggak kelihatan, maju ke depan dia. Kemudian ya itu tadi memicingkan. Kenapa sih kamu memicingkan? Coba melek. Aku nggak kelihatan. Biasanya kayak gitu. Gitu ya. Nah, ini bisa dilakukan orang tua di rumah, terutama untuk bunda-bunda, dicoba anaknya ini ketika nonton TV diperhatikan. Kalau misalkan dari jarak jauh masih memicingkan dan mereka merasa nggak nyaman, mungkin ini bunda harus segera datang ke dokter spesialis mata.
Terakhir dokter, sebagai closing statement, tips dari dokter agar orang tua ini bisa menjaga kesehatan mata anak. Oke, untuk tips dari kita, ya mungkin yang pertama dari asupan makanan ya. Iya. Kalau untuk asupan makanan, kalau bisa yang bergizi kayak gitu, vitamin A, yang makanan yang banyak vitamin A kayak gitu, vitamin C kayak gitu. Kalau selama ini kan kadang banyak wortel gitu kan, anak kadang nggak suka wortel suka. ya, bisa yang lain, yang penting sayurnya itu berwarna. Terus dari protein hewani juga, dari apa ya, daging telur, kayak gitu, telur, susu kayak gitu ya, harus bergizi istilahnya gitu untuk asupan makanannya. Kemudian yang kedua, kalau memang anak itu memakai kacamata, ya memang harus dipakai terus, jangan lepas pasang kayak gitu, karena itu membuat anak pusing biasanya, ya lebih sering istilahnya pusing kayak gitu. Jadi sekali pakai ya aktivitasnya pakai aja, nggak apa-apa kayak gitu. Kemudian kalau main di luar, ya perbanyaklah main di luar daripada pakai gadget ya. Iya, aktivitas fisik main langsung maksimal dalam 1 hari 2 jam itu maksimal, tapi kalau pada balita maksimal 1 jam itu sudah maksimal sekali, seperti itu. Oke, baik, terima kasih dokter untuk informasi yang menarik, dan ini informasi penting juga ya, terutama untuk para ayah bunda di rumah yang memiliki anak balita sampai dengan usia SD lah ya dokter ya. Untuk sering-sering konsultasi ke dokter spesialis mata. Dokter, terima kasih. Sama-sama. Sampai jumpa di episode berikutnya. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa di like, di subscribe juga. Kalau misalkan ada pertanyaan lain, boleh kalian tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.